Ngapunten Pak, mau tanya keterkaitannya dengan Mbak Risma ini gimana? Gini, Beliau kan nggak pernah berangkat tadinya kan di daerah sini, dia terus pindah di Al Islam. terus Nah pindahnya itu kan nggak konfirmasi sama Pak DPL juga, kita juga nggak tahu itu pindah gitu. dapat DPL ya? Yo kudunya aku yo ngerti, tapi malah yo tiba-tiba wis masuk yo piye. Tapi dalam 3 minggu nggak pernah masuk beliau. Nah terus kesepakatan dari teman-teman kan mosok ra melu piye-piye urun mosok ora urun apa misale tenaga piye. Ya urun penurunan. Bukan urun tenaga iki. Dalam arti maksudnya ya tiba-tiba mangkat terus kok tanda tangan sing demule kan Raka. Lah teman-teman enggak setuju no. Nah enaknya gimana kan kita juga nanti dari kampus kita sampaikan ke panitia ya, ketua panitianya ya, biar dapat sebuah tugas tambahan. Tapi bagaimana nanti? Ya caranya paling keberatan sih Maulana tahun kemarin kan juga gitu kan. Beliau kan nggak ikut. Tapi di anggotanya kan ya pokoknya nak ramelo yo ora tak lebok ya gak oleh ya wis. Beliau juga keberatan ya wis. Berarti intinya nanti nunggu dengan dulu ya Pak dari pihak panitia dulu. Sendiri jenengan? Iki piye maksudnya? Kon apa aku? Nggih ngecek laporannya ngoten. Yang kira-kira yang kurang apa, yang salah apa kan nanti saya sampaikan ke teman-teman kira-kiranya apa yang perlu diperbaiki lagi. Dikira tanda tangan apa? Spon. Itu kan kita buatkan yang baru absensinya. Lah, masa demulan kabeh nggone Mbak Ispone ora mangkat didemule ya tak ganti ya. Kesepakatan dari teman-teman kan kayak gitu ya udah ganti lagi ya absennya. Sing gitu. Yang mana? Sing laporan gitu. Ya semuanya. Tinggal ya sama masyarakat Mbak Ispon itu yang jarang ikut. Nah, masyarakat sih berangkat cuman kalau Mbak Ispon enggak pernah. Mengetahui cara input data emis kabeh sini. Lah terus sekali tok ora ngerti to. Kok setiap hari yo mengetahui cara input data emisi.
Gak ono tambahan. Enggak. Semene tok. Kayaknya Lampirannya belum ya. tambah apa? Ya kayak foto-foto gitu kan nanti ada ya. Kayaknya belum. Kita untuk tahu ora apa lah. Monggo, enggak apa. Nanti kan kita benerin lagi kira-kira kurang apa ngoten. Tahu ora ya? Enggak apa. Pokoknya sing salah sing di ora apa kira-kira ini. Sing nyusun ki sapa sing nyusun? Sing nyusun no aku karo Mas Roji bareng-bareng sih. Sing nyusun dadi laporan. Heeh, Mas Roji. Penting awak di store terusan yang nyusun nanti Mas Roji. Aneh besar ya. Oh gitu. Gini, nak menggunakan istilah MA al-Islah pulo-pulon, semuanya nanti menggunakan istilah iku. Oh ngoten. Jadi ini istilahnya itu konsisten. Konsisten itu ayat awal teko akhir ki istilah Sama, podo. iya. Kalau menggunakan MA al-Islah pulo-pulon semuanya sama. Jangan ada yang Madrasah Aliyah al-Islah, jangan ada MA al-Islah tok. Kalau menggunakan MA al-Islah pulo-pulon, semua yang al-Islah pulo-pulon. Kecuali isi. Kalau isi itu kan berkaitan dengan mungkin kalau berkaitan sejarah itu kan ada kalanya menggunakan nama Madrasah Aliyah. Tapi kalau hanya sebagai subjudul itu nanti harus Sama konsisten ya? sama. Oke. Terus di bab 2 ini belum ada isi dari pembekalan. Jadi ini intinya gini, jenengan ki pembekalan ki untuk opo ngono. Kau urung disampaikan yang gini. Bukan hanya menyampaikan rangkaian pembekalan bukan, tapi isinya misal ini memang kayak gini ya, betul ya. Pembukaan Nur Faisah betul bla 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 bla. Terus nomor 4, poin 4 penyampaian materi terkait pembekalan ini. Yang pertama, gambaran umum dan etika pelaksanaan disampaikan oleh Jumari. Memang Pak Jumari hadir kemarin? Lah kok ditulis Pak Jumari? Ya mungkin disampaikan oleh Haji Jumari karena berhalangan hadir digantikan oleh siapa? Misalkan kayak gitu. Lah dari materi pertama itu mahasiswa mahasiswa PPL mendapatkan informasi tentang apa? Ini dijelaskan. Isi ini untuk dapat apa? Hasil dari pembekalan kemarin. Di poin ini gambaran umum mengetahui tentang pelaksanaan PPL itu wajib karena bla 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 bla. Terusan etika PPL itu bagaimana seperti itu. Terus yang ini juga dijelaskan. Nah, ini kan terkait perencanaan dan pelaksanaan loh. Jadi ini pas Bu Umi menyampaikan ini, itu menyampaikannya bagaimana? Kan ada dua di PPL MPI ini tuh kan ada dua item yang harus ada. Satu itu di manajemen pendidikan, yang kedua di pengajaran, ya Pak? Nah, itu semuanya disampaikan. Jadi Bu Fitri juga dijelaskan. Penjelasan itu harus memuat gini, paling tidak 5W1H. Apa kegiatannya? Maksudnya apa materinya? Satu itu. Yang kedua, kapan materinya itu disampaikan? Kapan itu berkaitan dengan hari, tanggal, jam dan lain sebagainya. Kalau ini pembekalan itu hanya berkaitan dilaksanakan 1 hari karena ini sudah dijelaskan di sini, mungkin ini bisa dijelaskan jamnya karena jamnya yang berbeda. Terus when di mana menyampaikan ini di mana. Kalau di mana berkaitan di mana juga hanya satu kan, karena di lokasi bisa disampaikan di pengantar. Terus when, where, di mana, terus why. Kenapa disampaikan ini? Apa alasannya kok ada materi ini? Nah, ini jenengan searching.
Kenapa harus disampaikan gambaran umum dan etika pelaksanaan? Kenapa kok harus ada perencanaan dan pelaksanaan? Ini perencanaan. Terus 5 what, when, where, why, dan who. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan itu kan jelas. Terus satu lagi how, bagaimana menyampaikannya? Mungkin dengan sistem ceramah atau sistem apa, metode apa, bagaimana itu. Nah, dari poin A, B, C ini itu harus memuat 5W1H. Kecuali kalau kan ada yang unsur yang sama, mungkin di hari dan tempat. Nah, itu mungkin bisa disampaikan di pengantar. Oke. Paham ya maksudnya? Nggih. Nah, tak record kok nanti ketika. Oh, di record. Maksudnya kan lebih enak itu. Engko nak enak sing kurang paham kok iso langsung teko. Ya nggih. Nggih, siap. Ini al-islah, penulisan al-islah itu kalau menggunakan strip, menggunakan strip semua. Kalau tidak menggunakan strip, jangan pakai strip. Iya. Yang tadi ya, konsisten intinya. Konsisten. Nggih. Gini. Terkait bab 3. Bab 3 itu kan isinya pelaksanaan PPL. Pelaksanaan itu meliputi 2 hal, manajemen madrasah dan pengajaran kan. Dan jenengan menyusun menyusun bab 3 ini atas dasar form implementasi kegiatan. Harus sama. Iya, harus sama, harus sesuai. Yeah. Artinya apa? Yang di form itu jenengan jelaskan di sini. Bukan hanya sebagai teori. Ini kan teori ini. Ini saya maksud ini bukan teorinya, tapi jenengan kelakoni opo ning kono, misal di manajemen kurikulum jenengan itu belajar tentang bagaimana menyusun RPP yang baik. RPP itu kan masuk ke dalam kurikulum, atau kalau RPP ke guru belajar tentang bagaimana menyusun kaldik, katakanlah kaldik di suatu lembaga pendidikan itu bagaimana menyusunnya. Itu mungkin di sini jadi kalau belajar. Kalau hanya sebatas mengetahui, tidak belajar tentang membuat suatu berkas, ya sampaikan aja di sana, hanya mempelajari secara dokumentasi melalui teknik pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi itu kan hanya ngerti-ngerti tok. Lihat dokumennya kaya opo, enek pora, ya kuwi jenengan jelaskan. Bukan hanya teori kayak gini. Ini kan teoritis semuanya. Sebenarnya teori nggak perlu sebenarnya. Jenengan, tetapi kalau jenengan mau kasih teori, oke, nggak apa-apa. Dikasih di pengantar, kayak ini nggak apa-apa. Cuma nanti jelaskan dalam pelaksanaan PPL tahun 2022 ini di MA Alislah, mahasiswa PPL diberi kesempatan belajar tentang manajemen kurikulum. Ya. Adapun materi yang diajarkan dalam manajemen kurikulum yang merupakan ruang lingkup manajemen kurikulum di MMA Al-Islah adalah 1. Belajar tentang kalender akademik, misal seperti itu, dan lain sebagainya, dijelaskan itu. Nah, garek jenengan ku nglakoni apa? Enek apa ora sing mlebu kurikulum sing nek implementasi iki? Enek ora? Ning kene kan cuma enek menginput data emis. Lah semuanya kok menginput data emis ki lah opo jadi. Artinya apa? Kalau memang menginput data emis setiap hari, maksudnya tujuannya hasil yang dicapai mengetahui cara menginput data siswa di emis. Lah terus ini 1 hari ki wis selesai loh. Mengetahui cara input. Tapi kok setiap hari kok mengetahui cara input data emis. Bosok berhari-hari sampai 3 minggu itu mau mengetahui cara input data emis. Lah ngopo rek? Iki lakoni apa cah? Iki nanti dijelaskan nih. Nggih. Jelaskan apa saja yang ada yang jenengan laksanakan selama PPL. Kalau jenengan hanya melaksanakan satu saja, misal di tata usaha, sampaikan di tata usaha tok. Jangan merambah ke kurikulum, jangan ke kesiswaan.
Karena jenengan hanya melaksanakan di tata usaha, khusus di manajemen ya. Tetapi kalau jenengan melaksanakan banyak kegiatan manajemen, disampaikan semuanya. Kalau kurikulum tok ya sampaikan kurikulum tok, nak kesiswaan tok ya sampaikan kesiswaan tok, tata usaha tok, perpus tok gitu. Tapi kalau semuanya semua dilaksanakan tetapi hanya jenengan hanya lihat-lihat saja, cuma informasi untuk pribadi jenengan, ya buktinya apa kuwi? Misal jenengan di dalam kesempatan mempelajari manajemen kurikulum ini, mahasiswa PPL diberi kesempatan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada di MA Al-Islah berkaitan dengan 1, 2, 3, 4. Ya, dalam kesempatan itu mahasiswa itu diberi arahan pura, kalau diberi arahan siapa yang mengarahkan. Kalau tidak ya jenengan itu opo lho. Nah, ora enak arahan dari pihak madrasah atau guru pamong, itu jenengan itu opo? Misal ada kaldik, ternyata form kaldik seperti itu, kok dilampirke. Artinya apa? Kalau jenengan belajar manajemen kurikulum khususnya kaldik iku, jenengan iso gawe kaldik. Tujuannya kan iku. Yang lain misal di manajemen kurikulum kita ada dokumen kurikulum. Kurikulum yang ada di MA Al-Islah itu kurikulum apa yang digunakan? Misal kurikulum 2013. Lah kurikulum 2013 itu kayak apa bentuke, terus tebelnya seberapa, itu kan kudu weruh wujude. Meskipun tidak dijelaskan oleh guru pamong, tetapi kan jenengan kan ngerti. Dokumen kurikulum iki koyo ngene iki. Komponen isinya iki apa kabeh? Kan jenengan iso ngerti. Nah, jenengan diberi kesempatan belajar kayak gitu. Dan lain sebagainya, nggak hanya fokus di kurikulum. Kalau di kesiswaan mungkin ada buku induk siswa, atau yang paling urgent kan itu buku induk siswa, ada buku kegiatan-kegiatan ekstra mungkin kalau ada, atau kegiatan-kegiatan pembinaan siswa kan ada di sana toh. Kalau nggak ada lah itu kemarin observasi nih jenengan ki piye? Kalau nggak ada buku buku pembinaan siswa, kalau nggak ada pas observasi nih jenengan itu gagal. Artinya apa? Tujuannya observasi atau checklist dokumentasi itu biar jenengan itu punya inisiatif gawe kene lho. Kalaupun jenengan ora ngerti, saiki kan googling kan iso akeh to. Lah piye carane menginisiasi, memprakarsai buku seguru-ngono nek MA Al-Islah. Harapanku kemarin kayak gitu, tetapi kan saya melihat checklist ini kan apik kabeh to, kita niki. Enek kabeh to. Artinya apa? Kalau jenengan ini sudah menceklis ada semuanya, artinya jenengan itu tahu dokumen profil ki kaya apa, 2 buku induk siswa ki kaya apa, terus 3 buku induk lulusan itu kaya apa, terus buku induk sarana prasarana kaya apa. Nak wis ngerti kuwi carane gawe apa komponen-komponen isine ki apa wae, kan kudu ngerti. Lah iku kudu jelas ki di jero kene. Loh, nak orang nak jelaskan lah iki lha opo iki nak centrangi. Terus kenapa hasil iki implementasi kayak gini lho. Ini sebetulnya ini implementasi ini saya itu belum sepakat tetapi kan kemarin terlalu ya. Waktunya singkat, aku gak iso menjelaskan terlalu suwe gitu lho. Lah cah-cah takon moro nang nggon aku apa ning nggon kampus ora moro, nek trimo WA komunikasi lewat WA kadang aku gak buka WA kelendren. Tur meneh ini gak bisa bebas omongane juga. Gak bisa bebas. Tur meneh nek aku 2 hari ini kan aku gak ning omah. Ini ra iso bales sih enak acara soalnya. Lah pengen jelas gamblang itu takon moro. Ora ana omah ning kampus, apa ning omahku ya ora masalah. Hidup dolan anggon aku kan. Saya enak telepon ya. Ya.